masuk ke kelompok pangan yang ketiga, yaitu makanan pokok. Makanan pokok ini mayoritasnya mengandung banyak karbohidrat dan difortifikasi menjadi mengandung B1, B2, dan mineral. Yang termasuk ke dalam golongan karbohidrat ini diantaranya gula yang biasa kita sebut dengan pemanis itu, lalu tepung-tepungan, beras, gandum, roti, dan sebagainya. Efek yang menjadi perhatian dalam konsumsi makanan pokok adalah karbohidrat ini menjadi salah satu sumber energi utama dalam tubuh. Jadi saat tubuh ingin menggunakan energi, yang pertama kali digunakan adalah glukosa, yaitu turunan dari karbohidrat. Baru selanjutnya menggunakan lemak, glikogen, dan protein, dan juga sebagainya. Sehingga untuk glukosa ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kadar gula darah lebih cepat, sehingga apabila kita memakan makanan pokok atau makanan yang mengandung glukosa tinggi, cenderung lebih mudah untuk meningkatkan kadar gula darah. Walaupun begitu, glukosa ini sangat penting dalam proses kerja otak, di mana sering banget ya kita dengar bahwa saat seseorang tidak sarapan, performanya di sekolah menjadi berkurang, dan hal itu sudah bisa dibuktikan dalam penelitian. Maka dari itu, sering ada yang bilang, aku mah lagi diet, jadinya nggak makan nasi. Nah, hal itu sangat tidak dianjurkan. Diet tanpa karbohidrat bisa menyebabkan seseorang menjadi lemas dan bahkan bisa mempengaruhi kinerja otaknya. Contohnya, saat seseorang berolahraga tanpa sebelumnya mengkonsumsi makanan pokok yang cukup, dia bisa mengalami keadaan yang disebut hipoglikemi, yaitu kekurangan kadar gula darah, sehingga asupan gulanya kepada otak menjadi berkurang dan bisa menyebabkan seseorang tersebut tidak sadarkan diri. Sebegitu berpengaruhnya glukosa terhadap proses kinerja otak. Maka dari itu, perlu diingat ya bahwa diet tanpa karbohidrat itu tidak baik. Lebih baik semuanya dalam keadaan yang seimbang dan cukup sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang sekarang sedang menjadi tren adalah konsumsi serealia dan granola atau yang biasa disebut juga kadang granola bar. Terdiri atas kacang-kacangan dan biji-bijian yang merupakan makanan pokok. Yang perlu diperhatikan adalah penambahan perasa berupa gula, madu, atau coklat di dalam produk ini. Walaupun sebenarnya granola tersebut sudah sehat, maksudnya sudah sangat ideal gitu, tapi karena adanya penambahan produk-produk perasa ini menyebabkan asupan nutrisinya menjadi tidak seimbang dan malah banyak mengandung gula yang batasan seharinya saja hanya 4 sendok makan dalam sehari. Nah, dalam karbohidrat ini ada beberapa jenis seperti dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat kompleks dan juga yang simple. Makin kompleks cenderung lebih lama dalam saat proses pencernaannya, dan biasanya yang kompleks ini mengandung lebih banyak serat dibandingkan dengan yang simple, sehingga apabila kita makan makanan karbohidrat kompleks, pertama akan menjadi lebih kenyang dan lebih tidak signifikan perubahan pada gula darahnya. Berikut saya lampirkan tabel konversi satu porsi nasi dengan jenis makanan pokok lainnya. Untuk satu porsi nasi yaitu 100 gram dalam ukuran rumah tangga bisa dikonversi menjadi, ibu tahu mangkok untuk cuci tangan yang dikobok, nah itu 3/4-nya kurang lebih 100 gram. Masih berkaitan dengan kelompok lauk pauk, aspek selanjutnya yang akan saya bahas adalah lemak. Nah, lemak ini batas konsumsinya dalam sehari tidak lebih dari 25% atau 1/4 dari kebutuhan energi. Misalkan kebutuhan energi kita adalah 2000 kilokalori, maka lemak yang kita makan tidak boleh lebih dari 500 kilokalori. Nah, cukup ketat di sini sebenarnya. Tapi bisa kita lihat dari tabel yang sebelumnya bagaimana kita bisa menyusun lauk pauk yang kita makan berdasarkan jenis kadar lemak yang ada di dalamnya. Karakteristik khusus dari lemak adalah dia merupakan suatu struktur yang kompleks sehingga dalam proses pencernaannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka dari itu, dia bisa bertahan dalam pencernaan lebih panjang dibandingkan makronutrien lainnya.
Sama seperti protein. Protein juga merupakan salah satu makronutrisi yang memiliki struktur cukup kompleks sehingga proses pencernaannya berlangsung lebih lama. Keduanya ini memiliki karakter sama-sama menyebabkan rasa kenyang yang lebih tahan lama. Berbeda dengan serat yang menyebabkan sensasi lebih kenyang, lemak dan protein menyebabkan kenyang lebih lama atau tidak cepat lapar. Sehingga apabila seseorang mengkonsumsi lemak terlalu banyak, menyebabkan kecenderungan untuk mengurangi konsumsi kelompok makanan yang lain. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan nutrisi yang lain kurang tercukupi. Maka dari itu, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, lebih baik alihkan ke arah sayur dan buah. Selanjutnya, menurut kandungan asam lemaknya, lemak terbagi menjadi dua, yaitu yang mengandung lemak tak jenuh dan lemak jenuh. Secara keseluruhan, lemak tak jenuh ini didominasi oleh pangan-pangan lauk pauk lemak nabati, kecuali minyak kelapa. Lalu selanjutnya untuk lemak jenuh biasanya disuplai dari lauk pauk yang hewani. Contohnya daging-dagingan yang sempat kita bahas di kelompok lauk pauk tadi. Berikut saya lampirkan tabel jenis-jenis pangan yang termasuk ke dalam kategori lemak tak jenuh dan lemak jenuh, beserta konversi dalam satu porsinya. Masuk ke kategori selanjutnya, yaitu kategori perasa atau penyedap rasa. Penyedap rasa yang pertama adalah gula. Wow, seperti yang sudah pernah dijelaskan tadi, gula merupakan sumber glukosa. Yang mana glukosa ini merupakan suatu zat yang sangat mempengaruhi kadar gula darah. Karena dia merupakan salah satu bentuk paling simpel dari karbohidrat yang bisa langsung digunakan oleh sel-sel dalam tubuh termasuk sel otak. Batas konsumsi harian gula yaitu 4 sendok makan sehari. Hal ini harus menjadi perhatian bagi kita dalam konsumsi makanan dalam satu hari, karena selain dari minuman yang kadang menjadi perhatian kita atau dari cemilan, gula juga terdapat dalam makanan pokok yang tadi sempat kita bahas. Jadi konsumsi 4 sendok makan per hari ini sudah tidak termasuk dari makanan pokok. Namun apabila kita menghitung dalam sehari, maka kebutuhan karbohidrat kita itu secara keseluruhan termasuk ke dalam yang disuplai oleh 4 sendok makan gula ini. Adapun karena 4 sendok makan gula ini cukup sulit dirasa bagi orang-orang yang memiliki kebiasaan untuk minum teh manis atau meminum kopi, lalu sering makan es krim atau sering meminum minuman-minuman kemasan yang sebagainya. Maka dari itu, di sini saya melampirkan tips untuk mengurangi konsumsi gula. Pertama, dan yang paling utama, yaitu mengurangi secara perlahan. Kenapa secara perlahan? Nah, pernah kan coba bisa dibayangkan, misalkan seseorang biasanya makan es krim, minum Coca-Cola, atau minum teh setiap pagi dan sore, lalu tiba-tiba berhenti meminum minuman tersebut. Mungkin akan bertahan dalam jangka waktu yang cepat dan jangka waktu yang singkat. Namun stop yang tiba-tiba tersebut bisa menyebabkan reaksi barbar saat di kemudian hari keinginan untuk memulai kembali mengkonsumsi makanan-makanan tersebut hadir. Maka dari itu lebih baik mengurangi secara perlahan dibandingkan langsung memberhentikan konsumsi tersebut. Hal ini mungkin berbeda penanganannya pada orang-orang dengan gejala diabetes ataupun sudah terdiagnosis memiliki diabetes, tentu memiliki penanganan yang berbeda. Selanjutnya, mengganti gula dengan penyedap rasa yang lain, contohnya dengan buah-buahan, madu, ataupun kategori rempah seperti kayu manis, jahe, dan sebagainya. Selanjutnya, membatasi konsumsi minuman bersoda, minuman berenergi, minuman kemasan, es krim, coklat, dan minuman beralkohol. Selanjutnya, bisa mengganti makanan penutup atau cuci mulut setelah makan dengan buah atau sayur. Tapi lebih diutamakan sebenarnya buah, karena cuci mulut biasanya kita pengennya manis-manis ya. Selanjutnya, memperhatikan tabel informasi nilai gizi. Dalam memperhatikan keseluruhan nutrisi, sebenarnya tabel informasi nilai gizi ini menjadi suatu hal yang penting, tidak hanya untuk gula, karena dia mengandung total kalori yang ada di dalamnya, aspek nutrisi makro dan mikro yang ada di dalamnya, semua tercantum dalam tabel informasi nilai gizi.
Nah, yang ada di halaman ini merupakan tabel satu porsi gula dikonversi ke dalam berbagai jenis gula. Tapi sejauh ini bisa dilihat ya, semua jenis gula takarannya sama, satu porsinya adalah 1 sendok makan. Masuk ke dalam kelompok penyedap rasa selanjutnya, garam. Garam tersusun atas natrium dan klorid, sehingga apabila natrium ini yang memiliki karakteristik sangat mempengaruhi tekanan darah, jika konsumsi garamnya terlalu tinggi, maka bisa membahayakan stabilitas tekanan darah seseorang, terutama seseorang yang memang sudah memiliki permasalahan seperti memiliki tekanan darah tinggi. Maka dari itu, konsumsi garam dalam keseharian cukup sekedarnya saja. Adapun secara jumlah, batas hariannya adalah 1 sendok teh per hari. 1 sendok teh sebenarnya jika dipikir-pikir cukup banyak, karena apabila kita memasak untuk 1 porsi saja hanya membutuhkan seujung sendok teh. Namun hal ini menjadi sulit apabila kita memasak dalam skala besar, karena kita akan memberikan takaran garam untuk jumlah yang besar juga dan kurang bisa mengontrol porsi garam yang dimasukkan ke dalam makanan tersebut. Maka dari itu, salah satu tipsnya adalah membuat makanan sendiri-sendiri untuk mahasiswa sebenarnya. Gitu. Lalu tips secara umumnya untuk mengkontrol konsumsi garam adalah menggunakan garam berodium. Menggunakan garam berodium ini bukan bermaksud untuk mengurangi konsumsi garam, tapi lebih memperkaya nutrisi dari sisi aspek jenis yang tadi sudah pernah disebutkan. Yaitu kalau misalnya bisa dapat garam dengan tambahan nutrisi yang lain, lebih baik memilih garam yang seperti itu, yaitu garam berodium dibandingkan garam yang dasarnya saja hanya berupa garam. Selanjutnya, menghindari makanan kemasan kaleng. Kenapa? Karena salah satu penyusun dari zat pengawet adalah natrium, dan makanan kemasan kaleng tentunya memiliki kadar pengawet yang cukup tinggi, sehingga lebih baik menghindari makanan kaleng. Adapun jika memang harus menggunakan makanan kemasan kaleng, lebih baik mencuci bahan makanan tersebut sebelum dimasak atau dikonsumsi untuk mengurangi kadar natrium yang menempel pada makanan tersebut. Selanjutnya, kita bisa menggunakan mentega, margarin, atau butter yang unsalted atau tidak asin atau hambar. Karena biasanya sekarang sudah banyak beredar di pasaran yang sudah terkandung garam di dalamnya. Padahal sebenarnya saat kita memasak dalam skala besar, pasti kita akan menambahkan garam lagi. Seringkali menambahkan garam lagi. Selanjutnya, apabila kita memang akan memakan mie instan, walaupun ini tidak direkomendasikan, tapi misalkan ingin, maka lebih baik menggunakan sebagian bumbunya saja dibandingkan 1 bungkus keseluruhan. Karena di dalam mie-nya sendiri sudah mengandung natrium sebagai pengawet, lalu ditambah lagi dengan garam yang ada dalam bumbunya. Lalu untuk makanan dalam skala rumahan bisa mengganti perasa dengan menambahkan rempah-rempah atau bumbu yang lain. Contohnya bawang putih dan jahe dan sebagainya. Yang saya yakin ibu-ibu pasti jauh lebih tahu daripada saya. Selanjutnya adalah mengimbangi konsumsi makanan garam tadi dengan makanan yang mengandung sumber kalium. Kalium ini istilahnya penawarnya dari natrium lah. Nah, salah satu bahan makanan yang mengandung banyak kalium diantaranya kismis, kentang, pisang, dia kok dominan kalium, lalu kacang, yogurt, dan sebagainya. Berikut adalah tabel daftar makanan yang mengandung kadar natrium yang cukup tinggi, yaitu mulai dari kategori bahan penyedap, lalu kategori makanan siap saji. Alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata kita sudah sampai pada akhir materi, ibu-ibu. Nah, begitu saja apa-apa yang perlu kita pahami mengenai aspek nutrisi dalam diet gizi seimbang. Mulai dari mencocokkannya dengan kebutuhan, lalu kemudian memperhatikan jumlah dan juga jenis yang perlu kita penuhi dalam konsumsi makanan kita sehari-hari. Adapun secara spesifik mengenai daging, sebelum-sebelumnya kita sudah pernah menjalani pematerian berupa pengolahan daging, mulai dari setelah
fase pemotongan sampai penyimpanan daging, lalu pengolahannya menjadi berbagai produk. Adapun materi-materi tersebut bisa ibu-ibu akses kembali di laman berikut, yaitu olahdagingunpad.blogspot.com. Saya berharap setelah mengetahui tata cara pengolahan daging ditambah dengan pemahaman ibu-ibu nanti mengenai nutrisi, zat gizi dan sebagainya, ibu-ibu bisa mengolah daging tersebut menjadi suatu makanan yang sehat yang masuk ke dalam gaya hidup yang sehat juga melalui diet gizi seimbang. Termasuk secara lebih jauhnya lagi bisa membuat catering yang berisi makanan diet gizi seimbang yang menggunakan daging sebagai nilai tambah, nilai jual dari catering tersebut. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu atas waktu dan kesediaannya untuk menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Saya berterima kasih sekali bahwa dalam kegiatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata mengenai apa yang sudah saya pelajari. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin dalam penyampaian materi ini ada beberapa yang kurang bisa ibu pahami atau beberapa yang menimbulkan pertanyaan di benak ibu, maka santai saja, silahkan tulis pertanyaan ibu di kolom komentar. Insya Allah jika dalam waktu dekat saya akan membalasnya. Saya akan sangat
merasa senang apabila Ibu berkenan untuk menyampaikan bagaimana pendapat Ibu mengenai penyampaian materi ini. Bagaimana menurut Ibu sejauh ini penyampaian materinya apakah mudah dipahami atau tidak, menyenangkan atau tidak, desain presentasinya cukup baik atau kurang menarik, atau bahkan terlalu ramai misalnya. Baik itu komentar baik ataupun kurang baik akan saya terima dengan lapang dada, karena bagaimanapun itu merupakan satu hal yang menjadi evaluasi dan membangun bagi saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali. Yeay!